Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ibu Ida dari Karanganyar. Nggih. Yang mau saya tanyakan, saat sekarang ini kan lagi maraknya bisnis online Mas Logam. Kemudian kalau kita ikut, kemudian Mas itu tidak kita ambil, langsung kita titipkan di bank, dan nanti kita jualnya saat mengikuti perkembangan pasaran dunia. Lah itu hasilnya itu termasuk riba atau enggak? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Ibu. Ini terkait bisnis emas online. Ini cara belinya gimana? Dicicil atau bagaimana? Cara belinya cash, kita langsung bayar gitu. Kemudian Mas Logamnya itu langsung kita titipkan di bank. Karena kalau kita simpan di rumah kan berisiko. Ya cashnya ini ya, langsung gitu, dapat sekian gram, harga sekian gitu. Satu slotnya misalnya 10 juta gitu. Terus 10 juta dapat berapa gram itu? satu slot itu ya macam-macam. Artinya tidak nyicil 50.000, Enggak. 75.000 dapat Enggak, 0,0000 sekian langsung gram. kontan. Langsung kontan kita bayar. Ada barangnya tidak? Ada. Tapi secara online terus langsung kita titipkan di bank gitu. Nah, terus kemudian kita jualnya mengikuti harga pasaran dunia. Dan berarti emas yang jenengan titipkan itu betul-betul ada, wujud. Ada. Ya kalau itu boleh. Mesti jenengan akan terkena jasa titip. Ya, bank akan mengenai panjenengan jasa titip. Berarti tidak riba ya, Ustaz? Ya makanya saya tanya dulu tadi. Kalau cara kita belinya itu dengan nyicil 50.000, 100.000, ini kira-kira emas 0,0000 ini wujud tenan apa ora kalau kita nyicil 100.000? Benar-benar wujud, Ustaz. Enggak, kalau 100.000 Itu nyicil. slop gitu. Enggak, kan ada. Makanya kan saya tanya, kan ada ini yang tabungan emas. Dengan 100.000 tercatat telah dapat beli emas sekian. Nanti besok lagi 200.000 dapat sekian. Nanti setelah utuh baru dapat emasnya mungkin 1 gram. Kalau tabungannya sudah 500.000, nanti tercatat punya emas 1 gram. Tapi tidak langsung 500.000, bisa dicicil 50.000 nabung, 75.000. Nah, maksud saya kalau seperti itu berarti nyicil. Sedangkan yang namanya jual beli emas ini harus cash. Kita cash, Ustaz. Jadi bayarnya cash. Nggih, makanya saya kan tanya dulu tadi. Kalau jenengan nyicil seperti itu, andai kata nyicil, maka potensi riba. Tapi kalau cash memang yadan biadin. Ya, cash kontan. Kemudian ada serah terima. Namun serah terima ini tidak langsung karena online, sehingga oleh panjenengan disimpankan langsung di bank. Yang saya ingin tahu, emasnya wujud tenan atau hanya tulisan? Wujud benar, Pak. Berarti wujud betul emas itu ya, ada emasnya betul. Dititipkan di bank. Iya, tapi langsung dititipkan di bank. Gimana cara nitip dikirimkan gitu dari penjual langsung kirimkan ke bank gitu, atau penjualnya bank? Kalau penjualnya bank gimana, Ustaz? Kalau penjualnya bank, itu ada emasnya betul apa enggak?
Pertanyaannya kan itu. Yang namanya mislan bimislin, yadan biyadin, adzahabu bidzahab. Kan begitu. Emas dengan emas. Syaratnya mislan bimislin, sepadan. Yadan biyadin, kontan. Ini ada barangnya tidak. Kalau tidak ada barangnya, maka masuk ke dalam bai'ul gharar. Jual beli, manipulasi, jual beli yang mengandung kebohongan. Sedangkan Nabi kita melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Salah satu bentuk jual beli gharar bisa masuk ke dalam gharar, jual beli yang kita tidak tahu kejelasan wujud barang yang akan kita beli. Sehingga ibaratnya membeli buah dalam karung. Nah, ini buah. Sehingga tanpa melihat buahnya, langsung dalam karung, tanpa dibuka, berapa ini? Nah, itu jual beli gharar. Penjual yang menjual dengan harga kondisi buah baik-baik yang ditawarkan, begitu dibuka, ternyata busuk-busuk. Ini penipuan. Maka itu dilarang. Maka kita kalau membeli buah dilihat itu ya cukup dilihat saja. Jangan terus dirasake nganti warak. Kecuali kalau memang disediakan buah untuk diicipi. Nah, ini yang perlu kita tahu, itu ada tenan tidak emasnya, atau hanya catatan-catatan begitu saja. Kalau jenengan menitipkan ke bank, berarti kan yang dititipkan emasnya, bukan catatannya. Kan emasnya yang jenengan beli emas, beli kalung atau beli gelang atau beli cincin, kemudian dibawa ke bank, titip. Ini saya punya emas, saya titipkan. Sehingga bank menarik jasa titip, jasa keamanan untuk menjaga emas kita. Makanya yang kita pengen tahu itu tercatat atau wujud barangnya ada betul. Yang kita titipkan ke bank itu emas, apa mong catatan yang di situ tertulis emas. Nah, itu dulu yang perlu kita tahu. Jangan beli satu slot 10 juta, ada tidak emasnya, wujud betul apa enggak barangnya. Coba kalau ini besok jangan datang ke bank, ditarik, saya ingin ngambil emas saya. Ada enggak? Kalau suruh nggih, besok datang lagi ke sini. Loh, lawang kita sudah titip kok sekarang kok. Berarti kan posisi emas kita ada di situ. Nah, besok kalau panjenengan datang ke bank, kemudian katakan saja saya mau mengambil emas yang saya titipkan di sini. Oh, ini belum ada itu Bu, nanti ya 2 hari lagi. Loh, lah sekarang kalau memang jawabannya begitu, 10 juta ini kita akadnya beli emas, lah kok belum ada, padahal kita titipkan di situ. Terus yang pakai siapa? Kan begitu. Emas itu, jual beli emas itu harus yadan biyadin. Kalau 10 juta ada barangnya betul, titipkan betul, ada barangnya. Perkara nanti pihak bank menitipkan barang itu di tempat lain. Misalkan di tempat penjual emas. Tetapi jenengan tahu bahwa saya beli emas, bukan beli tulisan. Saya beli emas.
Sehingga tahu, oh ini, oh ya barang saya ini saya titipkan ke bank. Karena bank itu bukan tempat penitip, maka bank kan mesti bekerja sama dengan orang lain. Penjual emas atau pabrik emas dan lain sebagainya. Emas kita dititipkan di situ. Maka bank mengenai kita jasa emas. Ya, ini pertanyaannya, ada tidak barangnya? Itu dulu yang pertama. Saya berkali-kali ada yang tanya secara empat mata seperti ini. Biasanya saya tanya, ada barangnya enggak? Sepertinya ada, Ustaz. Saya enggak mau jawaban sepertinya gitu. Karena ini ketat syaratnya, ya dan biyadin. Oh itu ada. Ada, ini saya dapat tulisan ini lah, iya itu tulisannya sebagai bukti jenengan titip di situ. Tetapi ada barangnya tidak. Barangnya itu ya emas gitu loh, bukan tulisan yang mengatakan jenengan punya titipan emas di situ. Beli selama ini beli emas, jenengan sudah pernah pirsa belum barang itu? Kok dititipkan? Ini kan berarti ini penjual, saya beli. Gitu. Kemudian milkiyahnya sudah berpindah ke saya. Kepemilikan emas dari bank tadi karena sudah saya beli, milkiyahnya, kepemilikannya pindah ke saya. Kemudian saya titipkan lagi ke bank. Dengan syarat saya terkena biaya penitipan. Berarti milkiyah emas sudah pindah ke saya. Kalau hanya sebatas tulisan, bisa potensi horor. Loh saya beli emas kok, bukan beli kertas berisi tulisan. Saya beli emas, emas ini ya dan biyadin. Ada enggak barangnya? Oh ada, mana ini? Loh itu kan gambar. Kadang didudoke foto. Ya, foto di HP atau di laptop ini loh. Iya kalau emas kita betul, nek emas wong liya. Emas di toko di foto-foto begitu. Kecuali kalau emas yang digambar itu kerjasama bank dengan pabrik emas atau toko emas tadi. Oh ini loh. Jadi di foto kalau satu slot 10 juta emasnya dapatnya ini loh. Ini kerjasama antara bank dengan perusahaan emas itu. Sehingga tidak mungkin dibawa semua ke bank, maka cukup dengan foto. Lah ini pentingnya kejujuran. Maka kita hati-hati. Pentingnya kejujuran. Tidak main-main, syaratnya ketat jual beli emas itu menurut agama kita. Jangan kepingin punya emasnya dulu, tetapi tempuh dengan cara yang benar. Kalau pengen punya emas, untuk memiliki emas itu belilah dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi. Salah satunya ya, kita bayar, ya ada barangnya. Kita beli buah, ya lihat. Itu ya. Kemudian yang kedua, lah sekarang jenengan titipkan di bank itu, kemudian nanti dijual sesuai dengan harga pasaran. Apakah riba? Apa yang dijual? Kalau tidak ada barangnya, yang dijual apa? Hanya kertas itu. Wong tidak ada barangnya, wong itu hanya tulisan. Berarti kita menjual tulisan yang mengatakan bahwa itu emas sekian gram. Maka kalau sekarang mau dijual mengikuti harga pasaran, pertanyaannya apa yang akan dijual? Nah, ini dulu ya.